Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap kita bisa menghadapi situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Namun kita percaya situasi dan kondisi itu berada di dalam kedaulatan Tuhan. Oleh karena itu kita mengerti apapun situasi dan kondisi kita sedang berada di dalam rencana yang baik daripada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kita percaya bahwa Tuhan mengenal setiap kita dengan baik. Namun, di dalam hidup kita akan tahu siapakah diri kita ketika kita menghadapi situasi dan kondisi yang mungkin tidak terlalu mudah. Dan oleh karena itu, situasi dan kondisi diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan oleh karena itu, ketika situasi dan kondisi dalam hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tahu ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian, pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 29. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah serta berkata, "Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka yang berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan dia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu bahwa aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Enyahlah." Lagi kata mereka, "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu.
Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sesungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Saut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Soar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Soar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di sana. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikannya itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang baru kita baca merupakan kelanjutan dari bagian pasal 18, di mana Tuhan hendak menyelidiki apa yang terjadi di tanah Sodom dan Gomora dengan segala kejahatan mereka. Oleh karena itu Allah mengutus 2 malaikat ke kota Sodom, dan mereka berjumpa dengan Lot. Dan sebagaimana Abraham, Lot pun melayani kedua malaikat itu. Namun orang-orang kota Sodom dengan segala kejahatannya tidak melayani tamu dengan baik. Justru mereka hendak menganiaya mereka. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama-tama, saudara, firman Tuhan di sini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan selalu hendak menguji kita. Saudara, Tuhan telah tahu ada keluh kesah orang mengenai kota Sodom dan Gomora. Tentunya orang-orang yang berkeluh kesah, mungkin mereka adalah orang-orang yang datang ke kota Sodom dan Gomora dan mereka tidak diperlakukan dengan baik. Karena kota Sodom dan Gomora menjadi kota yang penuh dengan kejahatan. Maka Allah yang telah mendengar keluh kesah itu, Allah mengutus malaikatnya untuk menyelidiki apa yang terjadi di kota Sodom dan Gomora. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi adalah betul demikian. Bagaimana orang laki-laki seluruh kota Sodom itu mengepung rumah Lot dan meminta kedua orang tamu itu dikeluarkan untuk diperbuat dengan hal yang tidak patut. Namun Lot tetap melindungi tamu-tamunya, karena itu adalah bagian daripada keramahan yang ditunjukkan Lot kepada tamu-tamunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tahu segala sesuatu, namun Tuhan menguji segala sesuatu. Saudara, Tuhan tahu siapa kita, dan Tuhan mengenal siapa kita. Namun Tuhan seringkali menguji kita supaya betul-betulkah
kita adalah orang yang sedemikian. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ujian yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita mengenal diri kita sendiri. Sampai sejauh mana saya bertumbuh, sampai sejauh mana kedewasaan kita, atau sampai sejauh mana kerusakan dalam hidup kita. Dan seringkali Tuhan menguji kita dengan pelbagai cara. Bisa dengan situasi dan kondisi, bisa dengan orang-orang sekitar kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika Tuhan menguji kita, biarlah kita didapati seperti emas yang murni. Karena kita tulus dan hidup di dalam kebaikan Tuhan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan memberitahukan rencananya kepada orang percaya. Kedatangan malaikat ke kota Sodom selain hendak menyelidiki, tetapi juga ingin menyelamatkan Lot dan keluarga. Dan oleh karena itu kedatangannya berjumpa dengan Lot, maka malaikat-malaikat itu memberitahukan rencananya menunggang balikan kota Sodom dan Gomora. Dan menyuruh Lot dan keluarganya untuk segera keluar dari kota itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berbahagialah kita yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan memberitahukan rencana-rencananya ke dalam hidup kita. Namun, terhadap rencana-rencananya itu, bagaimanakah respons kita kepada Tuhan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, seluruh rencana Tuhan terdapat di dalam kitab suci. Dan rencana Tuhan terbuka bagi kita. Apakah kita mau membacanya? Apakah kita mau merenungkannya? Apakah kita mau mengetahuinya? Supaya kita hidup berpadanan dengan firman-Nya. Tuhan tidak pernah merahasiakan. Dan Tuhan memberitahukan supaya kita hidup dan kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan tentang Lot dan keluarga memberitahukan kepada kita bahwa ketaatan haruslah sifatnya segera, tidak menunda, dan sepenuhnya. Saudara, keluarga Lot mencoba menunda-nunda untuk keluar dari tanah Sodom. Dan malaikat Tuhan menarik seluruh anggota keluarga keluar dari kota Sodom itu. Saudara, ini menunjukkan keraguan-raguan daripada keluarga Lot ini. Untuk mentaati, untuk percaya kepada apa yang disampaikan malaikat tentang rencana Tuhan. Dan lebih celaka lagi, istri Lot setelah keluar, dia tidak sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan. Dia menengok ke belakang dan dia binasa. Saudara, ketaatan sifatnya harus segera dan sepenuhnya. Tidak boleh berlambat-lambat. Tidak boleh separuh-separuh. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Sudahkah saudara memiliki ketaatan seperti ini dalam hidupmu? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan dalam hati kami, sehingga kami senantiasa mengingat bahwa Tuhan, Engkau menguji hidup kami. Apakah hidup kami terus bertumbuh, semakin cemerlang atau semakin mundur. Dan ya Tuhan, ketika kami diuji, biarlah kami didapat ke Tuhan seperti emas yang cemerlang itu. Dan Tuhan, tolong kepada kami supaya kami adalah orang-orang yang selalu rindu mengenal rencana Tuhan. Supaya kami boleh berjalan sesuai dengan rancangan dan rencana-Mu ya Tuhan. Berikan kami ketaatan yang segera dan sepenuhnya. Supaya kami berkenan kepada Tuhan. Hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah hari ini sekali lagi kami menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.